mewakafkan itu satu orang yang sudah meninggal dunia. Lalu kemudian dibedah cucu agaknya. Kemudian terjadi pertikaian antara dua orang ini. Mujikun tu Pak Haji. Baik kaya masjidnya. Masjidnya adalah tanah wakaf nek kamu jangan. Yo hana memadali. Karena begitu tanah tersebut telah diwakafkan dengan niat wakaf, maka harus qat'ut tasarruf. Putus tasarruf. Putus tasarruf itu hana pale mejujak. Ya jina akan lagi kan bahkan setelah meninggal orang yang mewakafkan tanah atau apapun bentuknya, lalu kemudian barang tersebut tinggi harganya. Kadang-kadang orangnya harga tanah yang semakin tinggi jibudah dicok, ya kan? Lalu kemudian dia cok pulang tanah wakaf yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya atau oleh kakeknya. Kalau kakeknya yang ribut berarti cucu-cucu, kalau anaknya berarti yang mewakafkan orang tuanya. Padahal mungkin urung cik banyan, nek banyan kamangan ada di dalam kubu dengan terus mendapatkan pahala dari wakaf yang dikeluarkan semasa hidupnya. Lalu karena meninggalkan generasi dhi'afa yang lemah dalam perkara agama, yang dia tidak peduli apapun yang mereka ngambil, ini sebagaimana Nabi mengadakan manusia akhir zaman itu sudah nggak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta. Amin halalin atau min haramin. Apakah itu dari harta yang haram atau dari harta yang halal? Nggak ada urusan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kamu mulia pada gure-gure kamu, ulunci kamu dan seluruh hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, bak malamnya mari sedikit kita bahas tentang wakaf. Musannif kitab I'anatul Talibin mencantumkan dalam kitabnya babun fil waqfi, satu bab yang membahas tentang hukum-hukum wakaf. Huwa lughatan al-habsu wa syar'an habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi bi qat'i tasarrufi fi raqabati ala masrafin mubahin wa jihatin. Wakaf secara bahasa disebutkan oleh musannif yang artinya menahan. Secara bahasa artinya menahan. Dan secara syariat arti wakaf itu adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengannya harta beserta kekal'innya harta biqat'i tasarrufi, dengan memutuskan tasarruf fi raqabatin ala masrafin mubahin, atas keperluan yang mubah dan terarah. Jemaah yang dimuliakan Allah, menahan harta yang pertama menahan, lalu kemudian yang bermanfaat, lalu kemudian kekal'innya. Kekal'innya maksudnya tidak habis setelah dipakai berkali-kali. Lalu kemudian di mana kita mewakafkan sesuatu pada perkara yang mubah. Kalau perkara yang mubah aja boleh, apalagi perkara yang seperti masjid. Ini akan bernilai pahala. Lalu kemudian biqat'i tasarruf, dengan memutuskan tasarruf. Bagaimana itu memutuskan tasarruf? Memutuskan tasarruf setelah kita mengeluarkan satu harta dengan niat wakaf. Tadi kan arti wakaf menahan harta di jalan Allah dengan niat wakaf. Lalu harta tersebut kita harus putus tasarruf. Bagaimana putus tasarruf? Artinya apapun yang telah kita keluarkan dengan niat wakaf, nyan hanjit le tiak mencuca hartanya. Ini artinya qat'ut tasarruf.
Katakanlah tanah ini tanah wakaf, tanah masjid ini. Katakanlah misalnya yang mewakafkan itu satu orang yang sudah meninggal dunia. Lalu kemudian dibedah cucu-cucunya. Kemudian terjadi pertikaian antara dua orang ini. Mujikun tu Pak Haji. Baik aja masjidnya. Masjidnya adalah tanah wakaf nek kamu jangan. Nyo hana memadali. Karena begitu tanah tersebut telah diwakafkan dengan niat wakaf, maka harus kau tasarruf. Putus tasarruf. Putus tasarruf itu hana paling mejujak. Ya jadi akan lagi kan bahkan setelah meninggal orang yang mewakafkan tanah atau apapun bentuknya, lalu kemudian barang tersebut tinggi harganya. Kadang-kadang orangnya harga tanah yang semakin tinggi, jibudah dicok, ya kan? Lalu kemudian dia cok pulang tanah wakaf yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya atau oleh kakeknya. Kalau kakeknya yang ribut berarti cucu-cucu, kalau anaknya berarti yang mewakafkan orang tuanya. Padahal mungkin urung cik banyan, nek banyan kamangan ada di dalam kubu dengan terus mendapatkan pahala dari wakaf yang dikeluarkan semasa hidupnya. Lalu karena meninggalkan generasi dhi'afa yang lemah dalam perkara agama, yang dia tidak peduli apapun yang mereka ngambil, ini sebagaimana Nabi mengadakan manusia akhir zaman itu sudah nggak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta. Amin halalin atau min haramin. Apakah itu dari harta yang haram atau dari harta yang halal? Nggak ada urusan halal dan haram, yang penting untuk harta. Itulah diantara ciri-ciri makhluk akhir zaman nanti kata Nabi SAW. Makanya lahirlah keturunan-keturunan yang mencabut pahala orang tua mereka dengan cara mengkintil harta wakaf yang telah dikeluarkan. Padahal bele tiap cok pulang tasarruf pun tidak diperbolehkan lagi. Hanjit dia tak pegah hanya tanah wakaf nek kamu. Seolah-olah begitu kita keluarkan maka sudah terputus hak kita, berpindah hak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita gantungkan wakafnya. Jadi wakaf secara syariat adalah menahan harta yang ada manfaatnya serta kekal ainnya. Kekal ainnya maksudnya bentuknya itu nggak hilang, nggak habis. Boleh mewakafkan HP, boleh mewakafkan semen, boleh mewakafkan pasir, boleh mewakafkan besi. Kenapa nggak boleh mewakafkan misalnya air minum? Karena air minum itu manfaatnya dengan cara menghabiskannya. Nah, dia nanti jatuhnya bukan sebagai wakaf, tapi sebagai sedekah biasa. Wal aslu fihi khabaru muslimin, dan dalil wakaf, asal wakaf itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza matal muslimu in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila meninggal seorang anak manusia, maka terputus amalannya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Shadaqatun sedekah, jariyah artinya yang terus mengalir pahalanya. Sering dengar kan sedekah jariyah. Oh, maksud sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya. Ini yang pertama. Setelah kita meninggal dunia, ini yang pertama yang tersisa. Yang kedua, aw ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Aw waladun salihun yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Lebih dari lebih perkaranya sudah tidak ada lagi di dunia. Begitu kita meninggal dunia. Maka syukurlah seandainya hilangnya orangnya sudah mengeluarkan sebahagian harta untuk wakaf. Kenapa kan? Karena yang dua, ilmu yang bermanfaat, bisa jadi kita tidak meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Atau kita meninggalkan anak, tapi anak itu tidak dikaitkan dengan kata soleh. Karena kenapa? Kapan seseorang anak itu dikatakan soleh? Seorang anak dikatakan soleh itu ketika dia masih teringat untuk mendoakan orang tuanya. Karena manusia itu begitu cepat lupa kepada kita setelah kita meninggal dunia. Urosa, uro kedua sampai uro ketujuh, keluarga yang ditinggalkan mereka masih berduka, masih merasa sedih hatinya. Tapi masuk minggu yang kedua mereka sudah mulai tertawa. Masuk bulan yang kedua mereka sudah mulai melupakan orang-orang yang sudah tiada. Katanya yang Mbak Dro tuh, urung cik ditanya yang kahanali,
Padungga datang yang dalam hati roh ya Allah, bagaimana keadaan orang tuaku di alam sana. Padung sering hari-hari kita berlalu dalam keadaan melupakan orang tua kita dalam bait-bait doa kita. Ya kan? Seberapa sering kita melupakan orang tua kita dalam bait-bait doa kita. Leuh da sumayang kadang-kadang lagi kita yang mantang tua tu urang cikrot. Kan urang cikrot mantang tua. Karena memang begitulah tabiat manusia. Lupa. Maka yang bisa kita tinggalkan dari 3 perkara tersebut, dari bentuk usaha kita adalah sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Adalah wakaf yang dikeluarkan. Karena kalau kita mau berharap dari anak yang mendoakan setelah kita meninggal dunia, dia khawatirkan nanti kita kecewa. Dan pasti kita kecewa. Karena anak yang kita tinggalkan hari ini itu tidak jauh-jauh dari bagaimana keadaan kita sebagai orang tua hari ini. Katanya nggak lebat bro, tentunya nanti nggak dikurunci yang kahrali. Bagaimana keadaan mereka di alam sana? Maka begitu juga anak-anak kita nanti, mereka juga akan lebih gampang lagi untuk melupakan kita. Apalagi mereka yang hidup di zaman sekarang, yang mana serbuan teknologi dan informatika itu yang sudah cukup untuk menyibukkan mereka. Jadi hal yang akan sisa, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak yang soleh. Maka hal yang paling tidak mengecewakan kalau kita ingin bahagia adalah meninggalkan sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Wa hamalal ulama'u as-sadaqatan jariyatan 'alal waqfi. Para ulama itu menafsirkan maksud sedekah jariah itu adalah wakaf. Kenapa wakaf? Karena pahala wakaf itu akan terus mengalir pahalanya selama wakaf itu masih bermanfaat. Makanya tadi disyaratkan dalam definisi wakaf itu harus kekal ainnya, harus kekal barangnya. Maka selama barang itu bisa dimanfaatkan, maka selama itu pula wakaf itu akan terus mengalir pahala kepada orang yang mewakafkannya. Utsman bin Affan, beliau dulu mewakafkan satu sumur. Sumur ini punya orang Yahudi. Dan ketika itu Madinah sedang mengalami kekeringan. Nabi mengatakan barang siapa yang mampu membeli sumur ini falahul jannah, untuknya surga. Tidak ada yang mampu membeli sumur. Karena kenapa? Karena kondisi Madinah yang sedang kekeringan dan yang ada cuma satu sumur, orang Yahudi ini memonopoli harga. Monopoli harga itu adalah ibu beliau galak-galak aja. Anak kabel tan ke, karena ramai orang lain yang perleh. Madinah sedang kekeringan, yang lain cuma tak berhubungan. Maka wajar dia menjual air dengan harga yang tinggi. Dan ini kesempatan dan dia tidak mau menjualnya. Lalu berangkatlah Utsman bin Affan untuk melobi supaya orang Yahudi ini bersedia menjual sumurnya, dan dia tidak rela untuk menjual sumurnya. Dan bukan Utsman bin Affan namanya kalau tidak jago dalam berdiplomasi. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya orang Yahudi ini mau menjual separuh sumur, sikan dulu dengan harga yang cukup mahal. Gimana cara bagi mon? Karena mungkin dapatlah dua. Lalu cara baginya gimana? Cara baginya itu ternyata mereka sepakat siuro jatah Yahudi, siuro jatah Utsman, siuro jatah Yahudi, dan siuro jatah Utsman, dan begitu seterusnya. Lalu begitu jatah Utsman, ini kan udah dibeli sama Utsman dan diwakafkan di jalan Allah. Begitu jatah Utsman, Utsman katakan, silahkan ambil air seperlunya kalian. Dan ternyata orang-orang pada saat itu ngambil air cukup untuk hari ini jatah Utsman, dan cukup untuk esok hari jatah orang Yahudi. Jadi sehingga kena tohli bloi. Dan ternyata begitu jatuh jatahnya orang Yahudi di besok harinya, orang-orang sudah nggak ada lagi yang mau beli air. Kenapa? Mereka nggak perlu air lagi, sudah ngambil dari jatah Utsman kemarin cukup untuk hari ini. Adapun tiga, jatah Utsman loh, kita cocok loh. Dan ketika Yahudi melihat, oh, hanlaku beli, katanya, marahlah orang Yahudi, lalu kemudian dia menjual separuh sumurnya lagi dengan harga yang sangat murah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, yang ingin menceritakan di sini adalah ketika sumur ini diwakafkan di jalan Allah, maka sumur ini digunakan untuk mengaliri areal-areal yang kosong, lalu kemudian jadilah kebun kurma. Kebun kurma ini berkembang dan semakin berkembang. Maka hari ini satu-satunya sahabat Nabi yang punya rekening di Bank Arab Saudi itu Utsman bin Affan.
Dan ada satu hotel di Madinah itu namanya Hotel Wakaf Utsman bin Affan, Funduk Wakaf Utsman bin Affan. Artinya apa? Semenjak 400 tahun yang lalu beliau keluarkan satu sumur, lalu kemudian berkembang dan semakin berkembang, maka selama itu pula pahala akan terus mengalir kepada Utsman bin Affan. Itulah sedekah jariah. Sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Sebagaimana kita dengar kan, nah wakaf Habib Buga Urun Aceh dan jamaah haji, setiap mereka berangkat haji begitu pulang akan mendapatkan uang kompensasi akomodasi sebanyak 1.500 real atau sekitar 6 jutaan. Maka Habib Buga itu pun mereka sudah tidur tenang menerima pahala wakaf yang terus mengalir. Itulah yang dikatakan sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Lalu apa yang kita wakafkan hari ini? Ulun hanapeng untuk ulun wakafkan hal-hal yang baik. Karena masalah wakafkan satu Al-Quran, wakafkan satu dokumen. Karena mampu lagu dokumen, ikan dokumen pun boleh. Karena di kata dokumennya pun kekal lainnya, akan terus kekal bendanya. Atau tiklo kremuso, itu akan menjadi saksi dan terus mengalir pahala selama masjid ini digunakan untuk sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tikrek sajadah, tikrek kami. Kita tidak perlu berbicara hal-hal yang terlalu besar, hal-hal yang biasa, yang mudah untuk kita lakukan. Lampu lampu. Bayangkan, dumna pahala katanya setiap satu lampu yang dinyalakan. Lalu kemudian di bawah lampu itu berdiri dan sujud orang-orang yang menyembah Allah, berukuk orang-orang yang menyembah Allah. Oh, hana mampu sih, nityoi sajadahnya di arah sajadah. Hana mampu lumlo karpet, hana mampu lumlo sajadah. Yuk sajadah ya arah sajadah, maka selama sajadah itu digunakan untuk sujud kepada Allah, selama itu pula pahala akan terus mengalir kepada orang-orang yang membersihkannya. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan hamba. Yang penting niatnya benar, ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Maka sekecil apapun amalannya akan bernilai ibadah di mata Allah. Karena amalan itu kan sesuai dengan niatnya. Amalan besar, niatnya kecil akan jadi kecil. Amalan besar, membangun satu masjid, tapi bukan karena Allah, bisa jadi dia tidak dapat apa-apa pahala dari Allah. Tapi amalan kecil memindahkan satu duri di jalan raya tengah malam yang gelap gulita, tidak ada manusia yang melihatnya, dan dia semata-mata memindahkan duri di jalan tersebut karena Allah, besar pahalanya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi sedekah jariah tadi dimaksudkan oleh para ulama adalah wakaf. Duna nahwil wasiyati bil manafi'i al mubahati. Tidak termasuk dalam wakaf itu adalah wasiat. Misalnya ketika seseorang sudah mau meninggal dunia, dia mewasiatkan sebahagian hartanya dikeluarkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Itu tidak termasuk wakaf. Kenapa tidak termasuk wakaf? Karena wakaf itu harus dikeluarkan ketika sehatnya. Dan orang dalam keadaan sakaratul maut tidak boleh lagi mempergunakan hartanya melebihi dari 1/3 harta. Nah, ini harta kalau meninggal baru kena meninggal itu lebih dari 1/3 harta hanjir le tak taruh, hanjir le tak bumlo, hanjir le tak ju, hanjir le tak hadiah, hanjir le tak wasiat. Karena wasiat maksimal 1/3 harta yang dimiliki oleh seseorang ketika dia sedang di akhir hayatnya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, wa waqafa Umar bin radhiyallahu anhu aradan asabaha bi Khaibar bi amrihi sallallahu alaihi wasallam wa syurita fiha syurutan minha annahu la yuba asluha wa la yuras wa la yuhab, bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab pernah mewakafkan satu bidang tanah yang beliau dapatkan dari perang Khaibar atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beliau mewakafkan tanah tersebut dan beliau mensyaratkan fiha syurutan annahu la yuba'u asluha, tidak boleh menjual asalnya tanah. Artinya tanahnya tidak boleh diperjualbelikan setelah terjadi transaksi wakaf. Wala yuras, tidak boleh diwariskan. Wala yuhab, dan tidak boleh diberikan.
Diberikannya dipindah kepemilikan dari satu orang kepada orang lain atau dari satu lembaga kepada lembaga yang lain. Wa anna man waliyaha ya'kul minha bil ma'rufi wa yut'imu sadiqan ghaira mutamawwilin. Dan orang-orang yang mengelola tanah tersebut boleh memakan darinya bil ma'ruf dan juga boleh memberi makanan kepada temannya dengan yang ma'ruf. Jadi seolah-olah Umar bin Khattab juga mengetahui bahwa untuk mengelola wakaf itu perlu tenaga, perlu biaya. Maka kepada mereka-mereka yang mengelola wakaf boleh mengambil dari harta wakaf tersebut, dari tanah wakaf tersebut untuk makan dengan ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Dengan yang seandainya diketahui oleh khalayak ramai dia tidak malu. Sering dengar orangnya uang kopi, ternyata uangnya cukup untuk beli warung kopi. Ya nggak mana kan? Uang makan, tapi uang makan itu cukup untuk beli atau bangun rumah makan. Ini seandainya diketahui oleh khalayak ramai itu memalukan. Maka Umar bin Khattab ketika beliau mewakafkan sebidang tanah, beliau syaratkan tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan kepada orang lain, dan tidak boleh diwariskan. Dan kepada pengelolanya boleh memakan sebahagian dari hasil tanah tersebut bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu katakanlah makanan kita sekali makan 15.000 ya 15.000 gitu. Udah orang 15.000. Jadi jangan sampai uang makan itu cukup untuk bangun rumah makan. Itu memalukan. Itu tidak bil ma'ruf namanya. Tapi bil ma'ruf itu adalah standar. Sebagaimana upah amil yang bayar yang mengelola zakat itu kan ada hak amil namanya, ya kan? Nah hak amil kan berapa yang diambil oleh amil tersebut? Amilnya adalah upah misil. Seandainya dia kerja dalam satu hari satu malam berapa gajinya? 200.000, maka yang berhak diambil 200.000. Kan tiap tarik motor ini el herdo ini hak amil. Itu memalukan. Baik jemaah yang dimuliakan Allah. Wa huwa awwalu man waqafa fil Islam. Dan ternyata Umar bin Khattab adalah orang yang pertama mengerjakan wakaf dalam Islam. Wa anna bi Ayyub annahu lamma sami'a khabar Umar annahu la yuba' afluha raji'an qawlihi Abi Hanifah bi bai'il waqfi wa qala law sami'ahu la qala bihi. Dan berkatalah Ibnu Yusuf, Abu Yusuf. Siapa Abu Yusuf ini? Abu Yusuf adalah salah satu ulama yang bermazhab dengan mazhab Abu Hanifah. Maka ketika Abu Yusuf mendengar bahwa Umar bin Khattab mensyaratkan tidak boleh menjual harta wakaf, beliau mengatakan begini, seandainya perkataan ini didengar oleh Abu Hanifah, pasti Abu Hanifah itu akan mencabut ucapannya. Paham kira-kira? Jadi begini, Abu Hanifah itu punya satu mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, mereka memperbolehkan menjual harta wakaf. Di antara murid Abu Hanifah namanya Abu Yusuf. Dan Abu Yusuf ketika beliau masih hidup, sampailah kabar ini dari Umar bin Khattab bahwa harta wakaf itu tidak boleh dijual. Maka berkatalah Abu Yusuf, seandainya guruku masih hidup dan beliau mendengar perkataan Umar yang begini, pasti Abu Hanifah itu akan mencabut ucapannya. Nah, makanya ketika kita belajar fikih perbandingan mazhab, di antara mazhab yang sering tidak sesuai dengan jumhur ulama, Syafi'i, Hambali dan Maliki itu Abu Hanifah. Kenapa? Karena Abu Hanifah itu lahirnya tahun 80 Hijriah. Ulama mazhab yang pertama. Nah, dan masih banyak mungkin hadis-hadis atau dalil-dalil yang belum sampai kepada beliau karena beliau tinggalnya di Kufah. Nah, makanya mazhab Abu Hanifah itu dikenal dengan mazhabur ra'i. Mazhabur ra'i. Maka beginilah kata Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, seandainya Abu Hanifah mendengar perkataan ini pasti beliau akan mencabut ucapannya. Adapun mazhab jumhur mengatakan tidak boleh menjual harta wakaf. Baik jemaah yang dimuliakan Allah,
Sahha waqfu 'ainin mu'ayyinatin mamlukatin milkan yaqbalun naqli. Sahlah wakaf terhadap suatu benda yang tertentu yang dimiliki dan kepemilikannya itu bisa dipindahkan. Kepemilikannya itu bisa dipindahkan. Apakah ada barang atau benda yang tidak bisa dipindahkan kepemilikannya? Nah, kemudian katakanlah satu benda yang tidak bisa dipindahkan kepemilikannya, itu tidak bisa diwakafkan. Katakanlah misalnya harta bersama, payah pencet dia main bola, kedih ulua aku takluk semuanya merumpok sebuah piala yang harganya misalnya 10 juta. Ini kan milik bersama. Apakah boleh dipindahkan? Bisa dipindah kepemilikan? Sebenarnya bisa saja, selama semua anggota payah pencet itu setuju. Tapi agak berat. Seandainya barang ini tidak bisa dipindah kepemilikan, itu tidak bisa dijadikan sebagai harta wakaf. Tapi seandainya benda ini bisa dipindah kepemilikan, bisa dijadikan harta wakaf. Katakanlah sebuah HP diwakafkan untuk operasional masjid Jabal Nur. Apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Karena kenapa? Karena HP ini bisa dipindah kepemilikan. Kepemilikan dari situ miliknya kepada masjid Jabal Nur, ya kan? Misalnya mewakafkan satu mikrofon, itu memungkinkan untuk memindah kepemilikan dari pemilik yang pertama, orang yang membeli mikrofon, diserahkan kepemilikannya kepada kemakmuran masjid. Jadi yang pertama itu harus bisa berpindah kepemilikan, karena bekampi kali wakaf matang menyangkut dengan kepemilikan orang yang berbeda, akan terjadi perselisihan. Sebab menanlih tawakaf hanjit deh diajak mencuca kita belum hanjit diajak mencuca kan sudah jadi barang wakaf. Lalu kemudian tufidu faidatan halan au malan, yang mana benda wakaf ini harus ada manfaatnya. Nah, barang yang ada manfaat tuku ya kan. Apalah bentuknya yang tidak bermanfaat itu tidak bisa jadikan harta wakaf. Baik manfaatnya sekarang atau nanti. Maka zaman sering tanya dengar orang ke wakaf bau masjid nanti dengar. Kadang-kadang baunya kalau gimana? Apakah sah wakafnya? Sah. Kenapa? Ada faidahnya, ada manfaatnya sekalipun nanti. Makanya disebutkan di sini halan au malan. Jadi boleh manfaat itu didapatkan sekarang atau nanti. Yang pasti ada manfaatnya. Kasamaratin, sebagaimana buah-buahan, au manfaatin yastajiru laha ghaliban, atau manfaat yang bisa disewakan. Katakanlah misalnya ada satu orang itu mewakafkan sebuah kendaraan untuk masjid. Apa manfaatnya seandainya masjid itu menyewakan kendaraan tersebut, lalu kemudian hasil dari sewa tersebut masuk ke kas masjid, itu jadi barang wakaf. Itu tetap dianggap ada manfaatnya. Padahal kan moto kan ada tambang lang masjid, ya kan? Sekalipun tidak tidak bermanfaat langsung, tapi ada manfaat yang kembali ke masjid. Wahya baqiyatun, disebutkan juga itu harus baqiyah. Baqiyah itu yang kekal, nggak boleh hilang bentuknya, hilang barangnya. Li'annahu syuri'a liyakuna shadaqatan jariyah. Karena kenapa? Karena wakaf ini disyariatkan untuk jadi sedekah jariyah. Mungkin sering nggak dengar kan? Menyewakaf semen, menyewakaf busuk, menyewakaf bate, menyewakaf sajadah, menyewakaf keramik. Kenapa kan? Karena itu semua baqiyah, kekal bentuknya, kekal barangnya. Menyepeng gimana? Menyepeng jatuhnya sedekah biasa. Wa dzalika kawaqfi syajarati liri'ihi, sebagaimana seseorang itu mewakafkan sebatang pohon untuk diambil buahnya. Wa nahwil miski lisyami, atau mewakafkan sebotol parfum untuk dicium aromanya.
بخلاف عود البخور لأنه ينتفع به باستهلاكه والمطعوم لأن نفعه في إهلاكه. Nah, disebutkan oleh musannif di sini, hal yang tidak boleh diwakafkan adalah barang yang mana manfaatnya itu dengan menghilangkannya. Makanan, kapan manfaatnya makanan? Ketika kita menghilangkannya. Dapat juga dah makanan selesai, ya kan? Lalu kemudian sebagaimana orang yang mewakafkan bahur. Bahur ini adalah kayu gaharu yang dibakar untuk menimbul wangi-wangian. Bahur nanti di Arab le. Sekalipun asal gaharu ini dari Indonesia, tapi ternyata yang paling banyak menggunakan kayu gaharu adalah orang-orang Arab. Jadi untuk mendapatkan aroma kayu gaharu dengan cara membakarnya, maka kayu gaharu itu tidak masuk dalam wakaf. Karena kenapa? Manfaatnya dengan cara menghabiskannya. Makanan tidak bisa dijadikan wakaf karena kenapa? Manfaatnya dengan cara menghabiskannya. Ada manfaat dua-duanya, tapi syarat yang ketiga, baqiyah itu tidak ada, ya kan? Tadi kan disyaratkan manfaat yang utama, tapi ada baqiyah, harus kekal. Tidak kekal pada makanan, tidak kekal pada kayu gaharu. Maka dua-duanya itu tidak bisa dijadikan sebagai harta wakaf. Maka ketika disebutkan dua contoh ini, itu masuk semua benda-benda yang lain yang mana manfaatnya itu dengan cara menghabiskannya. Kita mengi, kita mempulung, yang habisnya itu dengan cara menggunakannya, apapun bentuknya. Wa yasihu waqful alwi duna sufli masjidan. Ini kata musannif, dan sahlah mewakafkan bangunan yang atas tanpa yang bawah akan masjid. Katakanlah misalnya menyebab kitanya akan masjid di rayu-rayu, ya kan? Ya kan? Dan dibangun di tempat wakaf. Seandainya ada seorang kaya yang punya bangunan 2 lantai yang luasnya mampu memuat 40 orang yang sah melaksanakan sholat Jumat. 2 lantai ini seandainya beliau ingin mewakafkan lantai yang pun untuk masjid, lantai yuki tetap belum untuk tempat nikahi, maka sah hukumnya. Sah hukumnya. Sebagaimana wa waqful musya'i wa in qalla masjidan. Harta yang banyak, katakanlah sepetak tanah yang sangat luas, lalu kemudian beliau menentukan akan wakafkan untuk masjid 100 meter persegi, 100 lebar, 100 panjang untuk masjid. Padahal beliau punya 3000 meter misalnya. Maka itu sah juga untuk wakaf. Dan haram di tanah wakaf tersebut yang dijadikan masjid memasuki orang-orang yang berjunub ke dalam masjid yang dibangun di harta wakaf tersebut. Dan haram pula di sini disebutkan wal man'u wa yamtani'u i'tikafun wa salatun bihi min ghairi idzni malikil manfa'ah. Nah, seandainya tanah wakaf itu dikaitkan seandainya tanah wakaf tersebut yang dibangun masjid dikaitkan dengan izin pemilik manfaat, yang mana tidak boleh seseorang untuk sholat dan i'tikaf disebut tanpa izin pemilik manfaat, maka tidak boleh orang sembarangan untuk i'tikaf di masjid tersebut dan tidak boleh sholat di masjid tersebut seandainya pemiliknya itu tidak mengizinkannya. Berbeda dengan masjid kita, karena masjid kita ini dibangun, diperuntukkan untuk kaum muslimin umumnya. Siapa saja yang datang ke sini boleh sholat, siapapun yang datang ke sini boleh i'tikaf, dan boleh menggunakan lampu, boleh menggunakan kipas angin bil ma'ruf. Apa itu bil ma'ruf? Ya kena ya semayang, boleh kipas angin cuma untuk semayang. Itu boleh, diberi lampu untuk semayang. Akan jadi masalahnya tidak kena ya gitu. Itu kan sudah nggak bil ma'ruf itu. Atau di waktu-waktu yang memang sudah dimatikan lampu oleh panitia. Maka sebisa mungkin kita jaga supaya apa? Karena kita yang pula kalau kita cari harta, tapu harta yang halal, lalu tiba-tiba ternyata tercampur dengan sedikit yang tidak halal untuk yang betul saja.
Padahal seandainya kita mampu bertabar, Allah, kita pakai ada masjid. Itu akan lebih baik. Karena apapun yang kita ambil tanpa izin, baik dari orang lain atau dari lembaga atau katakanlah dari masjid, seandainya barang itu diwakafkan dengan tujuan untuk kemakmuran masjid, maka itu tidak boleh dipergunakan selain untuk kemakmuran masjid. Apapun bentuknya, boleh airnya, boleh listriknya, boleh kipas anginnya. Kalau nak bahasa dari dia mengatlah masjid pun, mengatlah masjid pun, ya kan? Nah bahasa lagi, mengatlah masjid pun kan dia dapat galak-galak saya banjir. Karena masjid itu punya Allah dan tidak dibangun kecuali untuk menyembah Allah. Dan orang-orang yang bersedekah untuk masjid itu rela nggak kira-kira harta yang mereka wakafkan itu, harta yang mereka sedekahkan itu digunakan semena-mena oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Pasti tidak rela, tidak suka. Tanya pun lagi ya, belum aku sedekah peng seribu atau merto rupiah untuk kemakmuran masjid. Ternyata digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan masjid. Itu tidak boleh. Boleh ikut rupiah kadang-kadang seribu yang mana rela. Kenapa kan? Karena yang kita ibadah. Sekalipun begitu kita keluarkan sedekah, Allah sudah mencatat pahalanya. Tapi keperluan yang manfaat yang diharapkan untuk kemakmuran masjid ternyata diselewengkan. Itu kan agak rada-rada gimana. Baik jemaah yang dimuliakan Allah. Dan alhamdulillah masjidnya yang cukup bangun, cukup megah, cukup luar biasa, dan segera selesai pembangunannya. Dan bagaimana cara niat wakaf atau sirat wakaf disebutkan oleh musannif, kita boleh mengeluarkan wakaf dengan mengucapkan biwaqaftu, telah aku wakafkan, atau ja'altu hadza masjidan, ja'altu hadzal makan masjidan, telah aku jadikan tempat ini untuk masjid. Itu sudah termasuk wakaf. Au ardi mauqufatun, tanahku telah terwakafkan. Au waqfun alaih, aku wakafkan. Walau qala, seandainya seseorang mengatakan tasaddaqtu bi kadza ala kadza shadaqatan muharramatan au muabbadatan au shadaqatan la tuba'u au la tuhabu au la turasu fasarihun fil asah. Seandainya seseorang mengatakan telah aku sedekahkan hartaku, harta ini haram untuk dijual, haram untuk diwariskan, dan haram untuk diperjualbelikan, maka secara sharih hukumnya jatuh sebagai wakaf. Sekalipun dia tidak mengatakan lillahi ta'ala. Karena kenapa? Karena tidak ada masjid yang dibangun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum terlalu panjang mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Bahra Unun. Karena biasa setelah habis pekan akan buka sesi tanya jawab. Mungkin malam ini agak lesu ya. Baik. Fayasiru bihi masjidan wa illam yakul lillahi. Maka ketika kita mengatakan telah aku jadikan tanah ini untuk masjid, maka jadilah tempat itu sebagai asas masjid sekalipun tidak mengatakan lillahi. Walau atabihi bisyai'in mimma marra li'anna al-masjida la yakuna illa waqfan. Karena hana masjid kecuali statusnya wakaf. Hana masjid kecuali statusnya wakaf. Wa waqaftuhu lis-salati sarihun fil waqfiyati wa kinayatan fi khususiyatil masjidi. Seandainya seseorang mengatakan telah aku wakafkan tanah ini boleh digunakan untuk sholat, boleh digunakan untuk sholat, maka sah
perkataannya sebagai wakaf, tapi tidak sah perkataannya sebagai ucapan untuk menjadikan tanah itu bangunan masjid. Karena yang beliau ucapkan, telah aku wakafkan tanah ini untuk sholat, bukan untuk masjid. Jadi beda ya. Seandainya beliau mengatakan telah aku wakafkan tanah ini untuk sholat, maka secara sharih diperbolehkan untuk sholat, tapi secara khususiatil masjid ini belum berlaku hukum masjid, karena beliau mengkhususkan untuk sholat bukan untuk masjid. Karena kenapa? Sholat dan masjid itu perkara yang berbeda. Di masjid ini bukan cuma sholat yang dilakukan di dalamnya, ada pengajian, ada ceramah, ada sholat Jumat, ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, dia sifatnya lebih umum. Fala budda min niyatiha fi ghairil mawati. Wa naqala al-Qamuli ar-Rayani wa aqarrahu min annahu law ammara masjidan kharraba wa lam yaqif alatuhu kanat 'ariyatan lahu yarji'u fiha mata syaa. Seandainya ada satu masjid yang sudah tidak terurus lagi, masjid Tuha, Hanaliurun Mayanginan. Lalu kemudian datang seorang tukang untuk kembali menghidupkan masjid ini, dan dia tidak berniat wakaf terhadap barangnya, alat-alatnya yang digunakan untuk kembali membangun masjid ini, maka kanan ariyatan. Alat itu statusnya ariyah atau pinjaman. Artinya apa? Ketika status alat-alat ini pinjaman, maka dia boleh mengambil kembali kapanpun dia menginginkannya. Karena status alat ini adalah pinjaman, tidak diniatkan untuk wakaf. Wala yasbutu hukmul masjidi min sihhatil i'tikafi wa hurmatil maqsi lil junubi lima udhifa minal ardi. Dan tidak sebutlah hukum masjid bagi tanah yang diwakafkan mengikuti tanah masjid. Maksudnya meno, yo tanah masjid kan ka jelas mendo, seandainya diwakafkan di pos samping atau pos samping lah di rakyat atau ralikut, lalu kemudian tanah tersebut itu jatuhnya status masjid, tapi tidak haram orang yang junub masuk dalamnya, tidak haram orang-orang bila seandainya menggunakan untuk keperluan yang lainnya. Berbeda dengan di masjid ini, maka masjid ini sudah jelas batasannya, tidak boleh orang-orang yang berjunub untuk masuk ke dalamnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.